pendupaan merupakan ungkapan hormat dan doa. Maka dalam setiap bentuk misa boleh digunakan dupa. Kita masih ingat ya Bapak Ibu, ini boleh jadi bisa jadi tidak. Di sana ditulis dalam setiap bentuk misa boleh digunakan dupa. Jadi misa apapun boleh pakai dupa loh ya. Anda misa harian boleh pakai dupa. Misa lingkungan boleh pakai dupa. Ini tulisannya tuh dalam setiap bentuk misa boleh digunakan dupa. Nah, kalau pakai dupa, dupanya kapan saja dipakai? Perarakan masuk pada permulaan misa untuk menghormati salib dan altar. Maka sekarang kita tahu kalau pastornya memberkati, yang diberkati cukup 2 altar dan salib besar. Ya memang nggak kesentuh sih, keduren, kecuali kita pakai tangga. Tapi ya kita ingat saja, dupa yang penting bukan wanginya, tetapi asapnya mengepul, gitu aja. Maka pasti asapnya akan sampai ke atas, harapannya. Waktu perarakan dan pewartaan Injil itu boleh ada pendupaan. Sesudah roti dan anggur disiapkan di altar lalu ada pendupaan. Waktu hosti dan piala diperlihatkan pada umat sesudah konsekrasi masing-masing itu ada pendupaan. Nah, waktu hosti dan piala diperlihatkan masing-masing. Jadi bukan ketika dua-duanya diangkat. Gitu? Betul tak? Nalarnya betul ya? Betul ya, pahamnya gitu ya? Jadi waktu hosti dan piala diperlihatkan kepada umat sesudah konsekrasi masing-masing. Jadi bukan ketika elevasi bersama di awal, di akhir. Nah itu pendupaannya kapan saja di situ ada. Jadi nomor 276 kita diingatkan kapan mau pakai dupa, setiap kali misa boleh. Tapi pakainya di ABCD. Lalu yang penting kalau pakai pendupaan, dupanya mengepul. Enggak wangi, enggak apa-apa, asalkan mengepul. Wangi enggak mengepul maka kelihatan opo sing diobong gitu tuh, enggak ada kepul-kepulan. Nah 277, nah ini menarik. Sesudah mengisi pendupaan, imam memberkatinya dengan membuat tanda salib di atasnya tanpa kata apa-apa. Nah Bapak Ibu, mengapa kok membuat tanda salib di atas pendupaan coba? Nah itu nanti larinya ke 276. 276 dikatakan pendupaan adalah ungkapan hormat dan doa. Karena pendupaan itu adalah tanda doa, maka doa diawali dengan tanda salib. Jadi 276 dan 277 itu dibaca bareng. Jadi setelah nanti dupanya diisi, maka diberi tanda salib karena itu sembahyang. Pendupaan itu berdoa. Itu ya. Jadi nanti kalau ditanya, "Loh kok dupa ini tidak diberkati?" Oh bukan, itu bukan diberkati, tetapi bukan pertama-tama diberkati supaya suci, bukan, tetapi awal doa. Karena itu doa. Pendupaan adalah merupakan ungkapan hormat dan doa, maka ya awalilah dengan tanda salib. Itu 277 paragraf A dan 276. Nah berikutnya 277 paragraf B 2. Sebelum dan sesudah pendupaan, petugas membungkuk hikmat ke arah orang atau barang yang didupai, kecuali dalam pendupaan altar dan bahan persembahan untuk ekaristi. Maka kalau mendupai orang atau barang yang didupai, silahkan Bapak Ibu membungkuk terlebih dahulu. Ini misdinar atau prodiakon, tapi prodiakon jarang ya mainan wirup. Ibadat pemakaman. Oh iya, pasti ibadat pemakaman. Tetapi ya, berarti kalau jenengan mendupai kuburan, berarti Anda membungkuk juga. Emang hormat saja ya? Iya, ini. Jadi tidak hanya arah, karena ditulis toh membungkuk hikmat ke arah orang atau barang yang didupai. Maka kalau Anda mendupai kembang atau tanah, maka Anda membungkuk juga. Yang didupai. Iya, karena Anda sucikan toh. Anda doai, ya makanya dengan membungkuk juga. Nih, supaya kita tahu saja nanti kalau ditanya kok tidak membungkuk, kok itu membungkuk. Oh ya, yang pas membungkuk. Maka kalau mau mendupai jenazah ya membungkuk, hikmat dulu, kembang juga, nah gitu. Maka kalau Anda tidak didupai tidak perlu ikut membungkuk gitu ya. Jangan ikut-ikutan. Paragraf 3, pendupaan dilaksanakan dengan mengayunkan pendupaan ke depan dan belakang. Nah, ini sekarang hitungannya.
Pendupaan diayunkan 3 kali untuk penghormatan sakramen Maha Kudus, relikwi salib suci, dan patung Tuhan yang dipajang untuk dihormati secara publik. Maka di sini dikatakan diayunkan 3 kali tok loh Bapak Ibu. Berarti 3 kali 1 kan? Jadi kalau itu sakramen maka 1, 2, 3 selesai. Maka tidak perlu 3 kali 3 jadi 9. Enggak, nah di sini nih pendupaan ya praktek kita. Nah, silakan Bapak Ibu memahami ini. Kalau saya salah ya, pendupaan diayunkan 3 kali untuk penghormatan sakramen Maha Kudus, relikwi suci, relikwi salib suci, dan patung Tuhan yang dipajang untuk dihormati secara publik. Berarti pendupaan diayunkan 1, 2, 3. Ini di sini lebih enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa sekali. Enggak apa-apa. Tetapi kalau nanti kita ditanya janjane bakunya berapa lalu kita tahu, gitu ya. Anda mau memberi 3 kali 4 juga nggak apa-apa lah kalau semakin merasa itu membantu. Tetapi prinsipnya kalau ditanya minimal berapa sih? Cuma 3, tuh 2, 3 selesai. Memang beda Rom. Yang saya lihat kalau memberkah pendupaan ke Romo misdinar ya, itu 3 kali. Ya. Tapi kalau ke umat hanya 2 kali. Nah kalau di sini malah pastornya pun nggak ditulis tuh nih. Nih mana pastornya? Bukan artinya yang A itu 3 kali. Sebentar. 3 kali. Jadi tak gitu kan Romo. Tapi oh ya ini semua ya ini ya. Ternyata semua 3 kali Pak. Bu, saudari-saudara. Sakramen Maha Kudus, relikwi salib suci, patung Tuhan yang dipajang untuk dihormati secara publik, bahan persembahan, salib altar, kitab Injil, lilin Paskah, imam dan jemaat. Ya, semua. Berarti umatnya juga. Iya. 1, 2, 3. Gitu aja. Maka benar 1 sana, 1 tengah, 1 sini. Tapi yang sering kan misdinar hanya 2 kali taruh umat. Oh ya berarti kurang 1. Nah, sekarang kita bisa mengatakan ini umat sana. Malah nggak dibedakan Pak. Umat itu setara dengan sakramen Maha Kudus. Nah ini bisa 3 kali gitu semua. Ya? 3 kali semua. Kapan 2 kali? Nah 2 kali itu untuk relikwi dan patung orang kudus yang dipajang untuk dihormati secara publik. Hanya pada awal perayaan Ekaristi. Nah ini. Nah patung yang boleh 3 kali itu patung Tuhan Bapak Ibu. Maka tuh hanya ini. Hanya patung Tuhan Hati Kudus Yesus. Lalu Maria itu cuma 2. Paulus nggak pernah. Kasihan Paulus itu ditaruh di luar maka nggak pernah didubai ya, kasihan. Masukkan aja besok. Kasih 1 kali. Itu ya. Itu pendupaan dia kan 2 kali untuk menghormati relikwi. Nah kalau relikwinya itu relikwi Santo Santa rupanya hanya 2 kali. Tetapi kalau relikwinya itu salib suci. Tapi sekarang tidak lagi dipetel-petel Bapak Ibu, sekali lagi enggak banyak yang dibagikan, malah tidak ada lagi. Nah, kalau untuk ayunan tunggal banyak kali itu altar. Jadi cuma dihubengi saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terserahlah suka-suka yang menghormati kalau itu. Konon katanya 22 atau 24 kali ayunan tunggal. Konon, tapi di sini nggak ditulis ya. Kalau altar berdiri sendiri, imam mendupai altar sambil berkeliling. Kalau altar melekat pada dinding, maka imam mendupai sambil berjalan kanan dan kiri. Logis ya? Karena altarnya nempel, altar kita nggak nempel. Altar perso ya mejanya, tidak menempel ke tabernakel. Kalau ada salib di atas atau di dekat altar, maka salib itu didupai sebelum altar. Berapa kali? 3 kali. Atau imam mendupai salib pada saat ia melintas di depannya 3 kali. 1 kali 3 maksudnya ya, bukan 3 kali 3. Sebelum mendupai salib dan altar, imam mendupai bahan persembahan dengan mengayunkan pendupaan 3 kali atau dengan membuat tanda salib dengan pendupaan di atas bahan persembahan. Nah itu. Maka persembahan pun didupai 3 kali. Ternyata semuanya 3 kali Bapak Ibu, para saudari-saudara dan misdinan Rodiapan, semuanya 3. Kecuali ini patung Santo Santa, relikwi Santo Santa, itu yang rangkaian tunggal altar. Nah itu aja. Semuanya 3. Enggak ada beda sakramen Maha Kudus, pastor awam, patung Tuhan, relikwi salib suci, enggak ada bedanya. Pokoknya 3 saja. Ngirit. Bukan masalah ngirit ya, tapi ya rumusannya itu.